Dari Pangestu bermula tahun 2022, Indang Magang lahir bercerita, budaya desa jadi warnanya. Jaran kepang dolalak bersama, tradisi lama dikemas berbeda. Dari Purworejo untuk semua, Indang Magang terus berkarya. Indang Magang jejak cerita dari desa menuju dunia. Apa itu Indang Magang? Kalau mendengar nama Indang Magang, mungkin sebagian orang akan bertanya, sebenarnya apa itu Indang Magang? Apakah ini nama seseorang? Apakah ini nama sebuah kesenian? Atau jangan-jangan benar-benar ada hubungannya dengan orang yang sedang magang? Jawabannya mungkin sedikit berbeda dari yang dibayangkan, karena Indang Magang sebenarnya lahir dari sebuah perjalanan yang cukup sederhana, tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah identitas tersendiri. Untuk memahami Indang Magang, kita perlu melihat dua kata di dalamnya, yaitu indang dan magang. Kata indang sendiri bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul di zaman sekarang. Indang sudah dikenal sejak zaman dahulu dan memiliki kaitan dengan istilah budaya serta kehidupan masyarakat pada masa lalu. Jadi ketika mendengar kata indang, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan sebuah kata yang memiliki perjalanan sejarahnya sendiri. Namun, kemudian muncul satu kata lagi, magang. Nah, bagian ini justru sedikit berbeda. Kata magang diambil dari istilah yang berhubungan dengan dunia kerja. Magang biasanya berarti seseorang yang sedang belajar atau mendapatkan pengalaman kerja. Tapi dalam perjalanan membuat konten, kata tersebut justru mengalami sebuah kepleset kata. Dari sebuah istilah yang serius dan berhubungan dengan pekerjaan, kemudian muncul nama yang terdengar lebih ringan, Indang Magang. Awalnya mungkin terdengar seperti sebuah istilah biasa, tapi justru dari keplesetan itulah muncul sebuah karakter. Indang Magang kemudian tidak lagi hanya dipahami sebagai gabungan dua kata. Ia mulai memiliki sifat dan gaya sendiri. Indang Magang digambarkan sebagai indang yang memiliki karakter imut, lucu, santai, spontan, interaktif, dan terkadang absurd. Tidak harus selalu serius, tidak harus selalu formal, tidak harus selalu mengikuti pola yang sama. Kadang bisa bercanda, kadang bisa melakukan sesuatu yang tidak terduga, kadang bisa berinteraksi dengan orang lain, dan terkadang justru kesalahan kecil, gerakan spontan, atau kejadian yang tidak direncanakan bisa menjadi bagian paling menarik dari ceritanya. Disinilah karakter Indang Magang mulai terbentuk. Bukan sebagai karakter yang harus selalu sempurna, tetapi sebagai karakter yang terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karakter yang bisa muncul di tengah suasana desa. Bisa hadir dalam sebuah pertunjukan, bisa muncul di antara orang-orang yang sedang berkegiatan, bahkan bisa menjadi bagian dari kejadian sederhana yang mungkin sebenarnya terlihat biasa saja. Karena terkadang, sesuatu yang sederhana justru menjadi menarik ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan itulah salah satu alasan kenapa Indang Magang dibuat dengan karakter yang santai. Indang Magang tidak harus selalu serius untuk membawa sebuah cerita. Budaya bisa dibicarakan dengan santai. Kehidupan masyarakat bisa direkam dengan cara yang ringan. Sebuah pertunjukan bisa dinikmati bukan hanya dari sisi pertunjukannya, tetapi juga dari orang-orang, suasana, dan kejadian kecil yang ada di sekitarnya. Dari sini, Indang Magang mulai memiliki fungsi yang lebih luas. Ia bukan hanya sebuah nama, bukan hanya sebuah plesetan, tetapi menjadi sebuah karakter dan identitas dalam bercerita. Lalu, kapan istilah Indang Magang mulai digunakan? Istilah ini mulai saya gunakan pada tahun 2022. Pada saat itu, mungkin belum terpikir bahwa sebuah keplesetan kata bisa berkembang menjadi sesuatu yang memiliki identitas sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah tersebut mulai memiliki makna yang lebih luas. Indang Magang menjadi bagian dari perjalanan dalam membuat konten, mendokumentasikan budaya, dan menghadirkan berbagai cerita dengan cara yang lebih ringan, dari footage lama, dokumentasi sederhana, sampai footage yang dibuat dengan peralatan dan cara yang lebih modern. Semua itu kemudian menjadi bagian dari perjalanan. Dan kalau kita melihat kembali dokumentasi lama, mungkin ada banyak hal yang sekarang terasa berbeda. Kualitas gambar berubah, cara mengambil gambar berubah, cara mengedit berubah, cara bercerita juga berubah. Tetapi ada satu hal yang tetap sama, yaitu keinginan untuk merekam dan menyimpan cerita.
Karena sesuatu yang hari ini terlihat biasa saja, beberapa tahun kemudian bisa menjadi sebuah kenangan. Sebuah pertunjukan yang dulu hanya ditonton oleh masyarakat sekitar, suatu hari bisa menjadi dokumentasi. Orang-orang yang dulu masih muda, beberapa tahun kemudian mungkin sudah berubah. Tempat yang dulu terlihat sama, suatu hari bisa mengalami perubahan. Dan disitulah dokumentasi memiliki nilai. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk melihat kembali bagaimana semuanya pernah berlangsung. Indang Magang kemudian menjadi salah satu cara untuk membawa cerita tersebut dengan pendekatan yang lebih santai. Ada budaya, ada kehidupan desa, ada kesenian, ada interaksi, ada humor, ada kejadian spontan, dan tentu saja ada berbagai macam karakter manusia yang menjadi bagian dari cerita. Karena Indang Magang tidak harus selalu tampil dengan satu bentuk karakter. Ia bisa imut, bisa lucu, bisa jahil, bisa polos, bisa interaktif, bisa spontan, bahkan bisa absurd. Yang penting tetap memiliki satu ciri utama, santai dan menghibur. Jadi kalau suatu hari ada yang bertanya, Indang Magang itu sebenarnya apa? Jawabannya sederhana. Indang Magang adalah sebuah istilah yang berkembang dari kata indang yang sudah dikenal sejak dahulu, kemudian dipadukan dengan kata magang yang muncul dari permainan dan keplesetan istilah kerja. Dari perpaduan itu, lahirlah sebuah karakter. Karakter Indang yang lebih ringan, imut, lucu, santai, spontan, dan interaktif. Dan sejak mulai digunakan pada tahun 2022, Indang Magang terus berkembang mengikuti perjalanan konten yang dibuat. Mungkin awalnya hanya sebuah kata, kemudian menjadi sebuah karakter, lalu menjadi sebuah identitas, dan pada akhirnya menjadi bagian dari cerita yang terus berjalan. Karena setiap zaman punya caranya sendiri untuk menyimpan cerita, dan mungkin Indang Magang adalah salah satu cara untuk menyimpan cerita itu dengan sedikit lebih santai,